Mari belajar di Fiber Academy. Halo rekan-rekan Telkom Akses, sudah siap belajar ilmu baru hari ini? Dalam beberapa episode ke depan, kita akan bersama-sama belajar mengenai berbagai materi tentang quality assurance dan quality control. Sekarang, kita masuk pada pembelajaran episode pertama, yaitu cara pengujian material pada tiang dengan memeriksa fisik tiang. Fiber Academy Learning Video. Materi pemeriksaan fisik tiang. Sebelum kita melakukan pengecekan fisik tiang, terlebih dahulu kita lakukan pengecekan dokumen Quality Assurance dan Quality Control. Pastikan jika material tiang terdaftar dan memiliki sertifikat. Terdapat beberapa jenis tiang. Berdasarkan tingginya, terdapat 3 jenis tiang, yaitu tiang dengan tinggi 6 meter, 7 meter, dan tiang dengan tinggi 9 meter. Pada tiang dengan tinggi 7 meter, terbagi lagi ke dalam 3 jenis, yaitu tiang dengan 3 bahas, 2 bahas, dan tanpa sambungan. Berbagai jenis tiang tersebut memiliki fungsi masing-masing. Pada jenis tiang dengan tinggi 6 meter digunakan untuk beban kabel 16 drop core sesuai dengan kapasitas ODP. Biasanya ditanam di jalanan seperti gang, jalan sempit, jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda 4, dan lokasi yang sulit mendapatkan izin penanaman tiang. Kemudian, tiang 7 meter dengan 3 bahas digunakan untuk beban kabel feeder maksimum sampai dengan 7x96 core. Biasanya ditanam di jalan perumahan, jalan raya, dan jalan yang dilalui kendaraan roda 4. Lalu, untuk tiang 7 meter dengan 2 bahas digunakan untuk beban kabel distribusi fiber optik 2x96 core dan 2x24 core yang biasanya ditanam pada jalan perumahan, jalan raya, dan jalan yang dilalui kendaraan roda 4. Selanjutnya, tiang 7 meter tanpa sambungan digunakan untuk beban kabel distribusi maksimal 1x96 core, 1x SCPT 24 core, 1x SCPT 12 core, dan drop core. Tiang ini hanya ditanam pada jalan perumahan. Yang terakhir adalah tiang dengan tinggi 9 meter yang memiliki 3 bahas. Tiang ini digunakan untuk beban kabel feeder maksimal sampai dengan 7x96 core. Tiang ini ditanam di lokasi crossing seperti jalan utama, perlintasan kereta api dan sungai. Selain itu juga pada lokasi dengan kontur jalan naik turun atau tidak rata. Dari semua jenis tiang tadi, pasti memiliki tanda berupa nama pabrik pembuat tiang. Tiang 6 meter memiliki panjang tanpa tutup 6.000 mm. Untuk diameter luar 76,3 mm. Dengan ketebalan 4 mm. Berbahan dasar galvanis. Pada semua jenis tiang 7 meter, baik yang memiliki 3 bahas, 2 bahas, dan tanpa sambungan, memiliki tinggi total 7.000 mm. Untuk tiang 7 meter dengan 3 bahas, panjang bahas leher 1 sepanjang 1.570 mm. Atau panjang ruas tiang bagian atas 1.370 mm. Dengan diameter luar sebesar 76,3 mm. Kemudian, panjang pada bahas leher 2 yakni 1.570 mm. Atau panjang ruas tiang bagian atas 1.370 mm dengan diameter luar sebesar 114,3 mm. Dan untuk bahas leher 3, panjangnya adalah 4.260 mm
atau panjang ruas tiang bagian bawah 4.260 mm dengan diameter luar sebesar 139,8 mm. Sedangkan untuk tiang 7 meter dengan 2 bahas panjang, bahas atas leher 1 sepanjang 2.740 mm atau panjang ruas tiang atas 2.940 mm dengan diameter luar sebesar 76,3 mm. Kemudian, panjang pada bahas bawah leher 2 yakni 4.260 mm atau panjang ruas tiang bawah 4.260 mm dan untuk diameter luar sebesar 139,8 mm. Lalu, pada tiang 9 meter tinggi totalnya adalah 9.000 mm dengan panjang bahas leher 1 sepanjang 2.200 mm atau panjang ruas tiang bagian atas 2.000 mm dengan diameter luar sebesar 76,3 mm. Kemudian, pada bahas leher 2, panjangnya adalah 2.200 mm atau panjang ruas tiang bagian atas 2.000 mm dengan diameter luar sebesar 114,3 mm. Dan untuk panjang bahas leher 3-nya yakni 5.000 mm atau panjang ruas tiang bagian bawah 5.000 mm dengan diameter luar sebesar 139,8 mm. Pastikan ketiga jenis tiang baik tiang 6 meter, 7 meter, dan 9 meter memiliki tanda tanam dengan panjang 600 mm. Kuis pertama. Berapa panjang bahas leher 1, 2, dan 3 pada tiang 9 meter? A. 2.200 mm kurang lebih 3,8 mm, 2.200 mm kurang lebih 3,8 mm, dan 5.000 mm kurang lebih 7,4 mm. B. 2.500 mm kurang lebih 3,8 mm dan 4.000 mm kurang lebih 7,4 mm. C. 2.000 mm kurang lebih 3,8 mm dan 5.000 mm kurang lebih 7,4 mm. D. 3.000 mm kurang lebih 3,8 mm dan 3.000 mm kurang lebih 7,4 mm. Selanjutnya, kita akan mengukur ketebalan tiang dengan menggunakan Ultrasonic Thickness Guide. Sebelum menggunakan alat Ultrasonic Thickness Guide, atur alat sesuai buku panduan ya rekan. Siapkan alat yang akan digunakan, periksa kondisinya untuk mengecek apakah alat dapat digunakan dan dapat bekerja dengan baik atau tidak. Sebelum mengukur ketebalan tiang, bersihkan terlebih dahulu permukaannya dan pastikan permukaan tiang terbebas dari kotoran atau benda apapun yang dapat mengurangi tingkat akurasi pengukuran. Setelah itu, oleskan gel pada permukaan tiang. Jika sudah, tempelkan Ultrasonic Thickness Guide pada permukaan tiang yang sudah dibersihkan dan diolesi gel tadi. Untuk melihat hasilnya, lihat monitor yang tertera pada alat. Kemudian, bandingkan dengan spesifikasi yang ada, apakah sesuai atau tidak. Tiang 6 meter, 7 meter, dan 9 meter memiliki standar tebal ruas yang berbeda. Pada tiang 6 meter yang merupakan tiang tanpa sambungan, standar tebal tiang sebesar 4 mm,
Untuk tiang 7 meter, standar tebal tiang di bagian ruas atas dan ruas tengah sebesar 2,9 mm, lalu di bagian ruas bawah sebesar 3,6 mm, sedangkan pada tiang 9 meter, standar tebal tiang pada ruas atas dan ruas tengah sebesar 4,5 mm, dan pada ruas bagian bawah sebesar 4,7 mm. Kuis 2. Hal apa yang harus dilakukan agar hasil pengukuran ketebalan tiang akurat? A. Membersihkan permukaan tiang dan memastikan tiang terbebas dari kotoran. B. Mengukur berulang kali. C. Membandingkan ketebalan tiang satu dengan yang lain. D. Mengukur bersama rekan kerja yang lain. Rangkuman pembelajaran. Oke rekan-rekan Telkom Akses, itu tadi materi mengenai pengujian material pada tiang dengan memeriksa fisik tiang. Pastikan rekan-rekan Telkom Akses memahami dengan baik, sehingga dapat mengaplikasikannya di lapangan. Untuk materi selanjutnya kita bahas di episode berikutnya ya, yaitu materi mengenai cara pengujian material pada fisik pipa HDPE. Sampai jumpa!